Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Fajar Hudrianya dan teman saya Ayunitina Putri akan mempresentasikan register CV Rabbani Aziza. CV Rabbani Aziza adalah perusahaan garmen yang bergerak di bidang retail busana muslim dengan merek dagang Rabbani yang berdiri sejak tahun 2001. Pada tahun 2024, perseroan menetapkan sasaran pendapatan sebesar Rp 100 miliar dan laba bersih Rp 20 miliar. Struktur organisasi secara ringkas digambarkan pada bagian berikut. Dewan Komisaris, kemudian direksi, kemudian ada divisi-divisi, ada divisi pemasaran, divisi umum dan keuangan, kemudian divisi marketing, terus ada juga pemasaran, penjualan, dan promosi. Untuk struktur organisasi, yang pertama ada direksi, kemudian divisi marketing, unit kerja ada digital marketing, penjualan, personal kantor, promosi, dan komunikasi riset pasar. Kategori risiko, yang pertama risiko operasional, risiko yang disebabkan oleh tidak efisien dalam pelaksanaan kegiatan operasional pemasaran berpotensi menimbulkan keterlambatan kampanye atau hambatan distribusi materi promosi. Yang kedua, risiko keuangan, risiko yang disebabkan oleh pembiayaan promosi yang tidak terukur dengan baik bisa menimbulkan dan mengurangi. Yang ketiga, risiko besar, risiko yang disebabkan oleh perubahan tren atau preferensi konsumen secara tiba-tiba dapat membuat strategi pemasaran yang telah disusun menjadi kurang relevan dan tidak efektif. Yang keempat, risiko likuiditas, risiko yang disebabkan keterlambatan pendanaan kampanye promosi akibat kas perusahaan tidak mencukupi, yang bisa menyebabkan tertundanya peluncuran produksi atau promosi. Kemudian yang kelima, risiko kepatuhan, risiko yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap regulasi iklan dan perlindungan konsumen dapat berdampak hukum dan menurunkan reputasi perusahaan di mata publik. Kemudian risiko teknologi, risiko yang disebabkan oleh gangguan teknologi atau sistem digital pemasaran dapat menghambat kelancaran promosi, terutama jika perusahaan tergantung pada platform online. Yang ketujuh, risiko reputasi, risiko yang disebabkan oleh konten promosi yang menyinggung isu sensitif atau tidak sesuai norma sosial dapat mencoreng citra merek dan menurunkan kepercayaan konsumen. Yang terakhir, risiko strategis, risiko yang disebabkan oleh kesalahan dalam merumuskan strategi pemasaran dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perusahaan dan jangkauan pasar secara efektif. Kemudian sasaran organisasi. Yang pertama ada kepuasan pelanggan, risiko ini 9, risiko residualnya 6. Terus yang kedua penjualan meningkat, risiko inherentnya 16, residualnya 12. Terus yang ketiga kinerja dan efisiensi operasional, inherentnya 12, residualnya 4. Dan meningkatkan brand awareness, risiko inherentnya 25,
risiko residualnya 16. Yang terakhir, perluas jangkauan pasar, risiko inherentnya 20, risiko residualnya 9. Kemudian akan dilanjut Baik, kemudian ini untuk organisasinya itu dari CV Rabani Asisa, kemudian direktoratnya direksi, divisinya marketing, departemennya penjualan. Nah, ini untuk kode risikonya 01 RA itu Rabani Asisa, DM divisi marketing 2025 tahun 2025. Nah, ini kemudian kategori risikonya risiko pasar, untuk unit atau fungsi kerjanya itu di penjualan, sasarannya kepuasan pelanggan. Nah, kemudian untuk tanggal identifikasi risikonya itu tanggal 2 Mei 2025. Untuk deskripsi kejadian risikonya, konsumen mulai mencari model hijab yang lebih simpel dan modern, tapi Rabani masih menjual desain lama. Akar penyebabnya itu tim desain produk tidak responsif terhadap perubahan preferensi konsumen. Kemudian untuk indikator risikonya itu pelanggan loyal mulai beralih ke brand lain. Faktor positif atau internal control yang ada saat ini itu peluang untuk inovasi desain. Deskripsi dampaknya itu perubahan tren memberi dorongan untuk menciptakan produk baru yang lebih relevan. Kemudian probabilitasnya itu 3, dampaknya 3, skor risiko inherentnya itu 9. Nah, kemudian untuk perubahan risiko inherent kualitatif itu di angka 50%. Di angka 50% dan dampak finansialnya itu di 3M. Nilai bersih risiko inherentnya itu ada di 1M500 juta dengan pemilik risiko Indah, jabatan pemilik risikonya marketing, dan ini juga ada nomor HP-nya dan emailnya. Kemudian untuk strateginya itu mengubah kemungkinan penanganan risikonya itu dengan mengembangkan produk baru yang lebih modern. Nah, untuk biaya penanganannya itu kurang lebih 5 juta. Penanganan yang telah dilakukan untuk sekarang ini adalah aktif melakukan riset konsumen. Kemudian probabilitas risiko residualnya itu ada di angka 3 dan dampaknya itu 2. Kemudian skornya 6 dengan probabilitas risiko residualnya itu di angka 30%. Kemudian dampak finansialnya itu di angka 450 juta, nilai bersih risiko residualnya itu di angka 135 juta. Nah, ini untuk departemen unit kerja yang dinilai itu di penjualan. Untuk status tanggal dan komentar kajian itu hingga 1 Oktober 2024, risiko inheren tercatat pada skor 9 dan residual pada skor 6. Hal ini menunjukkan risiko residual di atas masih bisa ditoleransi. Untuk itu, penanganan lebih lanjut akan dilakukan pengembangan produk baru yang lebih modern pada tanggal 1 November 2025. Kemudian ini untuk petanya, ini untuk dampak risiko inheren dan ini risiko residualnya. Baik, terima kasih presentasi kita dari kelompok 6, saya Ayuni dan juga teman saya Fajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.